Apa yang membuat kami yakin bahwa Ibu Hani dulunya Muslim kemudian masuk Kristen? Coba bacaan-bacaan Qur'annya. Karena orang Islam itu kan diukur dari bacaan Qur'annya. Coba, silakan. Coba bacaan sholat yang masih diingat dulu. Apa bacaan sholat yang masih diingat? Bacaan sholat. Mm-mm. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Udah, sah nih. Sah. Coba Bu Hani, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Ibu Hani sudah jadi Muslim dari lahir, Kristen dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir, Tapi jadi Kristen. tapi jadi Kristen. Jadi Kristen. Sudah berapa lama Ibu Hani jadi Kristen? Baru 1 tahun. 1 tahun. Oke, kita nggak asal-asal percaya ya. Kita nggak boleh asal-asal percaya. Kita bukan di room abal-abal yang cuma percaya aja. Coba. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang diskusi dengan Edis TV, yang mana ia mengatakan bahwa ia Islam dari kecil, ia lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ia tidak pernah merasakan kedamaian, ketenangan di dalam Islam. Lalu setelah itu ia mengalami sakit penyakit dan dia datang kepada Yesus, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dia tinggalkan agama lamanya dan memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa saudara-saudara, semoga kesaksian ibu ini dapat bermanfaat bagi kita dan memberkati kita sekalian. Kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Apa yang membuat kami yakin bahwa Ibu Hani dulunya Muslim kemudian masuk Kristen? Coba bacaan-bacaan Qur'annya. Karena orang Islam itu kan diukur dari bacaan Qur'annya. Coba, silakan. Bacaan Qur'annya. Mau baca apa? Coba misalnya Al-Fatihah. Coba silakan. Al-Fatihah. Mm-mm. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah, ini sah Muslim. Coba bacaan sholat yang masih diingat dulu. Apa bacaan sholat yang masih diingat? Bacaan sholat. Mm-mm. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Udah, sah nih. Sah. Coba Bu Hani, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Saya sejak lahir Islam ya, tapi di situ tidak menemukan ketenangan. Tidak menemukan. Itu aja. Terakhir saya sakit. Waktu itu umur 39 tahun ya. Sakit, ke dokter sudah, herbal sudah, alternatif sudah, intinya nggak sembuh. Ada teman saya tuh ngasih nasihat, mintalah ke ini Tuhan Yesus. Kita emang teman waktu itu, tapi kan setiap kali dia ngomongin agama gitu kan pasti debat terus nih kita. Oke, akhirnya debat. Lalu? Ya debat, saya kan masih yakin tuh dulunya. Coba aja kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadi aku tuh disuruh bikin tantangan nih, Bang Edis. Disuruh bikin tantangan ceritanya, ya Yesus. Kalau kamu nggak mau mengakui dia Tuhan Yesus kan,
ya udah nggak usah panggil dia Tuhan katanya. Mm-mm. Yesus, kalau memang kamu benar-benar Tuhan, tunjukkan mujizatmu kepadaku Mm-mm. dan berikanlah kesembuhan untukku. Mm. Jika aku sembuh, aku bersedia menjadi pengikutmu. Mm-mm. Dan puji Tuhan saya sembuh, Bang Edis. Ya. Saya kan sakit pendarahan waktu itu, udah hampir. Akhirnya Bu Hani sembuh, singkat cerita sembuh, Akhirnya. baru jadi orang Kristen ya. Ya, akhirnya saya sembuh. Nah, setelah saya menjalani di dalam kekristenan ini udah hampir 1 tahun 5 bulan lah kurang lebih. Nah, itu di sini saya belajar tentang Bible. Mm-mm. Ada satu yang membuat saya itu agak engganjal Apa itu? tentang ini hukum pernikahan. Pernikahan. Kenapa Ya. dengan pernikahan? Kan di situ di dalam firman di situ tertulis apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang gini, misalkan di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada kecocokan, terus tidak ada damai sejahtera di Emang suami itu dalamnya. Muslim? Oh, dulu Muslim. Oh juga jadi Dulu Kristen Muslim. juga? Enggak, kita udah cerai. Oh, Udah kalau sebelum dulu saya berarti masuk. kalau dulu kan tidak dipersatukan oleh Allah, dulu kan dipersatukan oleh Allah. Iya, iya saya tahu. Hmm, Saya tahu. hmm, Saya lagi nggak bahas itu ya. hmm. Kan saya sebelum masuk ke ini udah jadi janda nih ceritanya. Hmm. Selama 6 tahun itu. Jadi terus begitu masuk Kristen itu ya udah nggak ada sih yang itu. Gak ada kaitannya. Jadi yang sekarang mau saya tanyakan ya itu tadi Bang Edis. Kok kenapa? Misal nih ya, ada juga tuh firman Tuhan mengatakan tentang hukum menikah lagi itu loh, Bang Edis katanya di situ zina hukumnya. Ya, jadi kalau menurut hukum di dalam Bible, memang pernikahan itu tidak boleh bercerai kecuali oleh kematian. Andai pun bercerai, maka memang kalau menikah lagi dengan orang lain itu memang dihukumi sebagai perzinahan. Makanya memang berat, Bu. Di dalam agama Kristen tuh kalau nikah itu memang berat. Jadi sebelum nikah makanya harus ada yang namanya pranikah. Bagaimana kalau kita menikah itu artinya Yesus menjadi kepala di dalam keluarga. Nah, kalau Yesus menjadi kepala di dalam keluarga, ya kepala dari suami, ya. Kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami itu adalah Yesus. Nah, kalau Yesus menjadi kepala, maka rumah tangga itu pasti akan damai sejahtera. Tapi kalau Muhammad yang jadi kepalanya di situ, suaminya nanti nambah istri. Gitu. Iya. Bagaimana dia? Kalau Yesus menjadi kepala dari suami, maka suami itu akan taat kepada Yesus. Bagaimana di dalam Bible itu kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, kasihilah, hormatlah kepada suamimu. Seperti itu. Nah, kalau ibu masih Islam, nah boleh main tangan, boleh pukul. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau ibu dulu nikah belum secara Kristen, kalau dalam sudut pandang saya itu belum dianggap sebagai suatu pernikahan. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya Bu ya, kalau dalam Bible itu berbicara ketika satu orang diselamatkan mengenal Yesus, entah itu suami atau istrinya, maka itu harus dampaknya itu harus kepada seluruh keluarga. Jadi kalau satu orang diselamatkan, misalnya suaminya, maka istri dan anak-anaknya itu akan ikut seperti itu. Selain kita memberitakan dengan logika, kita juga harus mengimplementasikannya dengan perbuatan yang benar. Jangan tiap hari ngomong firman Tuhan tapi orangnya enggak ngerti Kristus. Tiap hari ngomongin firman tapi kelakuannya kayak ini
Itu yang disebut oleh Yesus cuman omdo, Orang ngomong jahat. doang. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, kamu bilang Tuhan, Tuhan, tapi enyahlah kau para pembuat kejahatan seperti itu. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itu jadi kepala, jadi yang berdaulat atas kita. Kalau Yesus berdaulat, maka kita ngikutin dia. Yesus memerintahkan apa? Suruh hidup dengan kasih. Seperti itu. Jadi gitu ya Bang Edis. Misalkan nih udah nikah nih sama orang Kristen juga, dan itu istrinya sering selingkuh sama orang gitu kan, terus Itu akhirnya artinya kan diceraikan itu artinya tuh. Yesus tidak menjadi kepala di rumah tangga itu. Dia tidak menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu. Yang menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu Syaiton Nirozi. Kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam rumah tangga itu, maka otoritas itu ada pada Yesus, bukan ada pada setan. Seperti itu. Bukan ada pada dirinya. Begitu. Jadi walaupun suami tetap selingkuh gitu, ya tetap harus bertahan gitu. Ya, harus dirubah. Sampai mati gitu. Kalau kenapa dia selingkuh? Karena Yesus tidak jadi kepala di situ. Apa kata Yesus? Jangan berzina, betul? Apa kata firman Tuhan? Jangan berzina. Kalau dia berzina, berarti kepalanya siapa di situ? Bukan Tuhan kepalanya. Kepalanya Syaiton. Makanya daripada dia berzina terus kan mending cerai gitu kan. Bukan seperti itu. Solusinya bukan seperti itu. Solusinya supaya membawa Yesus menjadi raja di dalam kepala, di dalam sebuah rumah tangga. Begitu. Tuhan itu membenci perceraian. Siapa manusia yang tidak berdosa, bersalah? Yang penting kan sekarang bagaimana kita berubah, bertobat, menjadi ciptaan baru. Bagaimana hidup lama kita itu kita matikan, kita kubur. Kemudian kita hidupkan tubuh kita yang baru, hidup kita yang baru, seperti itu. Tapi kenapa Bang Edis di sini di tempat daerah saya tuh banyak mereka udah nikah nih terus cerai karena alasannya ya salah satunya itu ada yang selingkuh, dan terus mereka menikah lagi, masing-masing menikah lagi. Itu Hukumnya tidak gimana? mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu. Orang yang sudah berumah tangga, kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu, maka harus diperbaiki rumah tangganya, bukan dibubarin begitu. Kalau udah nggak bisa, Seandainya udah nggak bisa seandainya pun tidak bisa, hukumnya itu sangat berbahaya. Hukumnya itu, maka mereka itu memang tidak bisa menikah lagi. Kalau menikah lagi itu hidup dalam perzinahan, seperti itu. Makanya memang harus hukumnya tetap berzina, walaupun mereka sudah bercerai terus menikah, masing-masing sudah menikah di Itu hidup dalam perzinahan. keberkatan nikah juga, Ya, tetap berzina hukumnya. itu dalam hidup dalam perzinahan. Karena di dalam Bible dikatakan andaikan kata ya, perceraian itu terjadi, itu hanya boleh dilakukan karena zina. Perceraian itu hanya boleh dilakukan hanya karena perzinahan. Tetapi nanti kalau dia menikah lagi, tetap saja itu namanya hidup dalam perzinahan. Itulah betapa Jadi beratnya. boleh bercerai karena zina gitu kan? Ya, tetapi kalau nikah lagi nanti hidup dalam perzinahan. Oh gitu. Seperti itu. Nah, makanya pernikahan di dalam Kristen itu salah satu salah satu hal yang sangat sakral begitu. Jadi nggak di tetangga sebelah nikah, cerai, kawin lagi, nikah lagi, cerai lagi. Nggak seperti itu. Iya, memang seperti itu kan. Nikah lagi, cerai lagi. Bosan nikah lagi. Iya. Ada masalah dikit cerai. Kita lebih dari Masalah satu dikit nggak masalah kan? Katanya mampu kan gitu. Makanya Bu, ya sudah benar yang Ibu lakukan. Artinya kalau dulu yang berkuasa di dalam hati Ibu, yang mengendalikan hati Ibu itu Muhammad, sekarang Yesus. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus itu menjadi otoritas, menjadi yang berdaulat di dalam hati Ibu begitu. Kalau Muhammad yang berdaulat di dalam hati kepala rumah tangga, nanti minta istri lagi. Oke ya, Bu Hani ya. Ya udah, makasih Bang Edis Oke, atas sama-sama Bu Hani. pencerahannya ya. Salam. Halo. Ya, teman-teman ya. Banyak teman-teman. Banyak sekali yang inbox saya itu yang dia
tadinya Muslim, kemudian jadi orang Kristen, itu sangat banyak. Terutama yang sempat-sempat mualaf, begitu ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan dialog Bang Edis TV dengan Ibu Hani dengan kesaksian yang memberitahukan tentang karya Allah yang luar biasa melalui mujizat kesembuhan sehingga dia percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Berbagai cara bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing, dan cara itu tentu berbeda-beda ataupun pengalaman untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini 1 tahun lebih Ibu Hani ini terima Yesus yang sebelumnya adalah notabene seorang Muslim, dan dia mengatakan bahwa dia tidak menemukan kedamaian di dalam agama tersebut, tapi ketika dia mengalami sakit penyakit, Tuhan pun menyatakan kesembuhan kepada dia. Tapi saya mau katakan bagi teman-teman, Bapak Ibu semua, kita mengenal Allah bukan hanya sebatas karena mujizat, tapi lebih besar dari mujizat kesembuhan adalah tentang karya Allah yang luar biasa melalui Kristus Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Kalau tidak ada Yesus melalui jalan bersama dengan Bapa, kita akan binasa, kita akan masuk ke jurang maut. Tapi karena kasih Allah memberikan kepada manusia sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mudah-mudahan video ini menginspirasi dan memberkati jemaat bahkan juga keluarga, setiap keluarga Kristen supaya makin kuat iman bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali hanya di dalam nama Yesus. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Semoga video ini dapat bermanfaat, menguatkan iman kita, dan tentunya kita berharap, kita berdoa bahwa semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu teruslah beritakan Injil dimanapun kita berada sebagai panggilan kita sebagai orang percaya. Semoga video ini saudara-saudara dapat bermanfaat, memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati.